Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan bikin kita penasaran. Terlihat di episode selanjutnya di sini Pak Fajar yang lagi menunggu Balia di ruangan yang sudah disediakan untuk membuat kejutan kepada Balia, tapi Balia belum datang. Lalu di sisi lain terlihat di sini Balia juga sampailah ke kafe di mana ayahnya dia mengasih alamat. Di sini ayahnya juga langsung dia juga menghampiri Balia dan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Balia. Lalu ayahnya juga langsung memeluk Balia. Terlihat Balia juga dia sangat kaget dipeluk oleh ayahnya. Sambil ayahnya juga dia ngomong kepada Balia, "Selamat ulang tahun ya nak," kata ayahnya Balia kepada Lia. Lalu terlihat ayahnya Balia juga dia mengasihkan sesuatu hasil karyanya dia waktu Balia masih kecil. Di sini juga hasil karyanya dia juga langsung dikasihkan kepada Balia untuk hadiah ulang tahun Balia. Balia juga sambil dia menatap kepada ayahnya dan dia juga langsung menerima hasil karya ayahnya untuk ulang tahun dirinya. Lalu ayah juga ngomong lagi kepada Balia, "Kamu harus hati-hati di sini ya. Sekarang ayah mau pergi lagi," kata ayahnya Balia sambil dia mengasihkan hasil karyanya itu untuk hadiah ulang tahunnya Balia. Tiba-tiba datanglah istri ayahnya itu. Lalu Balia juga sangat kaget dan dia juga nanya kepada ayahnya, "Kalau ini siapa? Perempuan ini siapa?" kata Balia kepada ayahnya Balia. Lalu ayahnya Balia juga dia mengasih tahu, "Ini istri papa," kata ayahnya Balia. Lalu di sini ayahnya Balia juga dia pamitan kepada Balia sambil dia juga ngomong, "Kamu hati-hati ya, jaga diri. Ayah mau pergi lagi," kata ayahnya Balia kepada Balia. Di sini ayahnya sudah ngomong gitu, dia juga langsung memeluk Balia, dia juga langsung pergi. Terlihat Balia juga pas ayahnya lagi sudah pergi, dia juga ngomong dalam batinnya, "Sudah berapa puluh tahun tidak ketemu cuman gini aja," kata batinnya Balia sambil dia juga menaruh hadiah ulang tahunnya dari ayahnya juga di meja tadi. Dia juga langsung pergi dari kafe itu. Lalu di sisi lain di sini di acara ulang tahunnya Dewa juga sudah beres dan Dewa juga di sini sudah beres memotong kue, dan di sisi lain Pak Fajar yang masih dia menungguin Balia belum datang, dia juga langsung pergi dari ruangan yang sudah disediakan untuk membuat kejutan kepada Balia. Di sini juga Tante Meli Guslow juga di sini di panggung dia ngomong kepada kamera suruh diarahkan ke tempat yang lain, yaitu ke tempat di mana Pak Fajar akan tunangan sama Balia. Lalu di sisi lain terlihat Nana menerima WA dari Pak Fajar. "Nah, tolong bilang kepada Tante Meli Guslow, coba katakan selamat ulang tahun kepada Balia. Kakak sekarang sudah pergi dari tempat itu karena Balianya juga tidak ada," kata Pak Fajar di WA itu kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat Balia juga sampailah ke tempat itu dan dia juga ngomong sendiri, "Saya telat, ini pasti Mas Fajar pasti marah sama saya." Pas lagi dia ngomong tiba-tiba ketemu sama Mbak Jihan. Lalu Mbak Jihan juga ngomong kepada Balia, "Lia, kamu ditunggu terus dari tadi oleh Mas Fajar. Pak Fajar di sana nunggu di ruang VIP, kamu ke sana sekarang," kata Mbak Jihan kepada Balia. Balia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung lari ke tempat VIP itu yang sudah disediakan untuk ulang tahunnya dia dan akan tunangan Pak Fajar sama dia. Dia juga pas dia masuk ke ruangan itu dia sangat kaget melihat ruangan ini sangat indah. Lalu Balia juga ngomong sendiri, "Ini ruangan apa ini? Ini ruangan untuk apa dan Mas Fajar kemana?" kata Balia ngomong sendiri. Pas dia lagi tengok panik, tiba-tiba datanglah Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Lia, "Kamu itu dari mana aja Lia? Mas Fajar dari tadi nunggu kamu," kata Nana kepada Lia. "Sekarang Mas Fajar kemana? Mungkin dia langsung ke kantor Cahaya Nanda," kata Nana kepada Balia. Pas Nana sudah ngomong kayak gitu dan Balia juga sangat kaget.
Dan Nana juga ngomong lagi kepada Mbak Lia, pokoknya kamu harus kejar Mas Fajar ke kantor Cahaya Nanda. Pas dia mau pergi, dia melihat sebuah kotak cincin dan mawar putih di meja. Di sinilah Mbak Lia juga langsung naik ke panggung dan melihat cincin itu. Pas dia melihat cincin itu, dia ingat masa lalunya, karena itu cincin waktu masa lalunya dia sama Pak Fajar. Dia juga langsung dia mewek dan langsung dia juga menangis karena sangat terharu dan dia membuat kesalahan kepada Mas Fajar, kata batinnya Mbak Lia. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Mbak Lia, kamu cepat-cepat sekarang susul Kak Fajar ke kantor Cahaya Nanda, kata Nana kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari tempat itu akan menuju ke kantor Cahaya Nanda. Pas di luar Mbak Lia, pas dia lagi mau turun dari tempat itu, tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Tiada lain itu adalah Tante Meli Guslow. Lalu Tante Meli Guslow juga dia ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu mau kemana buru-buru amat Lia, kata Tante Meli Guslow. Lalu di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Tante Meli Guslow, saya mau cari Mas Fajar, kata Mbak Lia. Kamu kemarin cari-cari Pakana, ini Pakana sudah saya bawa, kata Tante Meli Guslow kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat senang karena Tante Meli Guslow dia membawa Pakana yang telah membeli gelangnya Pak Fajar. Di sini juga Mbak Lia juga menghampiri Pakana. Lalu Pakana juga dia mengambil gelang itu. Mbak ini membutuhkan gelang ini, kata Pakana sambil mengasihkan gelang itu kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung mengambil gelang itu dari tangannya Pakana. Lalu di sini Mbak Lia juga sudah menerima gelang itu, yaitu gelangnya Mas Fajar yang masih bayi itu. Di sini Mbak Lia juga berterima kasih kepada Tante Meli Guslow dan dia juga berterima kasih kepada Pakana. Lalu di sini Tante Meli Guslow juga ngomong kepada Mbak Lia, kok kamu penting amat sama gelang itu, ada apa dengan semua ini Lia, kata Tante Meli Guslow. Di sini Mbak Lia juga menceritakan semuanya kepada Tante Meli Guslow. Lalu Mbak Lia juga langsung ngomong lagi kepada Pakana, saya harus membayar ini berapa Pak, kata Mbak Lia kepada Pakana. Tapi Pakana dasar orang baik, dia juga ngomong saya tidak mau dibayar, ini Mbak Lia kan membutuhkan gelang ini, bawa aja, kata Pakana kepada Mbak Lia. Lalu disambut dengan di sini Tante Meli Guslow juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu cepat-cepat kejar Fajar, kamu itu tidak akan menyesal kalau kamu tidak jadi rujuk lagi sama Fajar, kata Tante Meli Guslow kepada Mbak Lia, karena Fajar itu sangat mencintai kamu, kata Tante Meli Guslow kepada Mbak Lia. Tiba-tiba datanglah Nana sama Dewa, kamu kejar terus Fajar itu, kejar sama kamu sekarang, susul ke kantor Cahaya Nanda, kata Dewa kepada Mbak Lia. Nana juga dia mendukung kepada Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga langsung pergi menuju ke kantor Cahaya Nanda untuk menjemput Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan juga jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.